Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafidin, NIM 11804, mata kuliah Psikologi Kepribadian kelas E, dosen pengampu Budiah Rini Susanti MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian seorang Mary Riana, entrepreneur muda yang sangat sukses ya. Yang pertama, identitas. Nama lengkap Mary Riana, nama panggilan Mary. Tempat tanggal lahir Jakarta 29 Mei 1980. Kewarganegaraan Indonesia. Pendidikan SD Don Bosco Pulau Mas, SMP Santa Ursula, SMA Santa Ursula, Universitas Teknologi Nanyang, jurusan Electrical and Electronics Engineering. Agamanya Katolik, tinggi 199 cm. Orang tuanya yaitu ayah Suwanto Sosro Saputro dan ibunya adalah Linda Sanian. Suaminya Alfa Christopher Cenderasa yang dulu juga teman kuliah di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Ya, Meridiana ini memiliki dua anak. Yang pertama Alvernia Marie Liu, yang kedua Alfian Mark Liu. Nah, profesi Meridiana sebagai motivator dan pebisnis. Hobinya adalah baca buku dan traveling. Ya, selanjutnya perjalanan hidup Mary Riana. Yang pertama, Mary Riana berasal dari keluarga sederhana. Mary kecil mulai menempuh pendidikan di sekolah dasar Non Bosco Pulau Mas yang terletak di sebuah pemukiman wilayah ujung Jakarta Timur dan berbatasan dengan Jakarta Utara. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Santa Ursula, Jakarta Pusat, dan menamatkan jenjang pendidikan menengahnya di Sekolah Katolik Khusus Perempuan SMA Santa Ursula, Jakarta Pusat. Nah, kemudian Mary mulai kuliah di Nanyang Technological University, Singapura. Mary mulai belajar di bangku kuliah di jurusan Electrical and Electronics Engineering di Nanyang Technological University pada tahun 1998. Mary mengaku jurusan ini menjadi jurusan paling masuk akal baginya saat itu. Mary bercita-cita menjadi seorang insinyur. Cita-citanya tersebut mungkin karena ingin membantu sang ayah dalam menjalankan bisnis. Tanpa persiapan bekal dana yang memadai pula, Mary meminjam dana dari pemerintah Singapura. Ia meminjam dana beasiswa dari bank pemerintah Singapura sebesar $40.000 dan harus dilunasi setelah ia lulus kuliah dan bekerja. Dana tersebut sangatlah minim karena setelah dihitung-hitung ia hanya mengantungi $10 selama seminggu. Untuk menghemat, Mary menyiasatinya dengan hanya makan mie instan di pagi hari, makan siang dengan 2 lembar roti tanpa selai, ikut seminar dan perkumpulan di malam hari demi makan gratis. Bahkan untuk minum pun ia mengambil dari air keran atau tap water di kampusnya. Ketika menyadari hidupnya tak berubah meski sudah memasuki tahun kedua kuliah, Mary mulai membangun mimpi. Mary berkata, saya membuat resolusi ketika ulang tahun ke-20. Saya harus punya kebebasan finansial sebelum usia 30. Dan kata lain, harus jadi orang sukses. The lowest point in my life. Membuat saya ingin mewujudkan mimpi tersebut. Nah, Mary juga pernah jatuh bangun dalam berbisnis. Tanpa pengalaman dan pengetahuan bisnis yang memadai, Mary terjun ke dalam dunia bisnis. Itu ia lakukan karena ia mengetahui bahwa memiliki pekerjaan biasa tidak cukup untuk memenuhi impiannya untuk sukses di usia 30 tahun. Ia mencoba berbagai peluang bisnis. Dia pun mencoba peruntungan dengan bisnis pembuatan skripsi, bisnis MLM, mencoba bermain saham, dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Mary juga mencoba praktik dengan terjun ke multi-level marketing meski akhirnya rugi $200. Mary bahkan pernah kehilangan $10.000 ketika memutar uangnya di bisnis saham. Mentalnya sangat jatuh, meski dalam kondisi tersebut masih bisa menyelesaikan kuliah. Tapi sayang, Mary kehilangan semua investasinya dan terpuruk. Meski begitu, Mary kembali bangkit dan berusaha keras untuk menjadi entrepreneur. Mary mulai berusaha dari awal dengan belajar secara sungguh-sungguh tentang seluk-beluk pasar. Nah, tamat kuliah, barulah Mary mempersiapkan diri dengan matang. Bersama Alfa Cenderasa yang merupakan teman ketika kuliah dulu dan kini menjadi suaminya,
Berdua mereka mulai menjalankan usaha bersama, belajar dari pengalaman para pengusaha sukses. Mary Riana kemudian mulai dari sektor penjualan di bidang jasa keuangan. Saat Mary memulai karir sebagai seorang penasehat keuangan, ia harus bergulat dengan sejumlah tantangan dan hambatan. Nah, sukses sebagai konsultan keuangan dan sampai akhirnya ia sukses sebagai financial konsultan yang menjual produk-produk keuangan dan perbankan seperti asuransi, kartu kredit, deposito, tabungan dan lain-lain. Dalam 6 bulan pertama karirnya di Prudential, Mary berhasil melunasi utangnya sebesar 40.000 dolar Singapura. Hebat. Pada tahun 2004 ia mendirikan Mary Riana Organization (MRO), sebuah perusahaan jasa keuangan. Selain itu, ia juga mendirikan MRO Konsultansi yang bergerak di bidang pelatihan, motivasi, serta pencetakan buku yang berbasis di Singapura. Dan pada tahun 2005, Mary menerima penghargaan sebagai penghargaan Top Agency of the Year dan penghargaan Top Rookie Agency. Hingga kini Mary telah memotivasi dan melatih ribuan profesional dan eksekutif dalam bidang penjualan, motivasi, dan pemasaran. Dalam perusahaannya, Mary menaungi 40 penasihat keuangan dan uniknya memiliki usia yang masih belia antara 21 sampai 30 tahun. Kini, Mary Riana mempunyai mimpi untuk memberikan dampak positif bagi 1 juta orang di Asia, terutama di Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkan buku Mimpi Sejuta Dolar yang sangat inspiratif dan akan diangkat ke layar lebar. Ia berharap para pemuda mampu memberikan kehidupan yang lebih baik, tak hanya bagi diri mereka sendiri, tapi juga orang tua mereka dan anggota keluarga mereka yang lain. Nah, rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang, profil, dan perjalanan hidup Mary Riana. Di sini saya atau penulis mencoba menganalisa kepribadian Mary Riana berdasarkan pendekatan teori psikoanalisa humanistik dari Abraham Maslow. Nah, di sini saya akan menganalisis kepribadian Mary Riana menggunakan pendekatan teori humanistik. Nah, pendekatan ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahkan hakikat yang terdalam dari manusia adalah sifatnya yang bertujuan, dapat dipercaya, dan mengejar kesempurnaan diri. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Dilihat teori tersebut, penulis mencoba menganalisa mengenai tokoh Mary Riana. Mary Riana terlahir dari keluarga yang sederhana. Ketika ia akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, ia bercita-cita menjadi pembisnis untuk menjalankan usaha ayahnya. Pada tahun pertama kuliah, dia sangat krisis uang. Nah, dan demi memenuhi kebutuhan fisiologinya, Mary menyiasatinya dengan hanya makan mie instan di pagi hari, makan siang dengan 2 lembar roti tanpa selai, ikut seminar dan perkumpulan di malam hari demi makan gratis. Bahkan untuk minum pun ia mengambil dari air keran atau tap water di kampusnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia bekerja keras sebagai penyebar pamflet atau brosur di jalan, menjadi penjaga toko bunga, dan menjadi pelayan banquet di hotel. Karena itu potensi yang bisa dilakukan saat itu. Nah, ketika ia kuliah masuki tahun kedua dan tak ada perubahan, ia motivasi dirinya dengan berprinsip bahwa saya harus punya kebebasan finansial sebelum usia 30. Nah, akhirnya dia bangkit, semangat, dan berusaha keras dengan melakukan apa saja yang bisa dia lakukan. Dengan mengembangkan potensinya sebagai pebisnis, selain dia mengikuti seminar-seminar, dia juga mencoba melakukan bisnis pembuatan skripsi, bisnis MLM, dan mencoba bermain saham yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Dia juga kehilangan semua investasinya yang terpuruk. Meski begitu, Mary kembali bangkit dan berusaha keras untuk menjadi entrepreneur. Mary mulai berusaha dari awal dengan belajar secara sungguh-sungguh tentang seluk-beluk pasar. Nah, yang saya amati, dia adalah orang yang cerdas, yang memiliki pemikiran ke depan. Idenya untuk mewujudkan impiannya dalam waktu yang relatif singkat. Dengan apa? Dengan memutuskan untuk menekuni industri perencanaan keuangan.
Nah, dan untuk memenuhi kebutuhan harga diri atau self esteem, ada satu alasan yang membuat Mary pantang menyerah. Ialah usianya yang masih muda dan masih lajang, sehingga ia merasa lebih bebas dan lebih berani mengambil risiko. Nah, walaupun dia bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan fisiologinya, kebutuhan safety-nya, kebutuhan harga dirinya, namun dia tak mengabaikan kebutuhan belonging and love, kebutuhan dimiliki dan cinta. Nah, Mary menjalin hubungan percintaan dengan teman kuliahnya dan menikah pada tahun 2004. Dan dalam memenuhi aktualisasi diri, Mary berupaya keras dan bekerja keras sehingga sekarang bisa sukses sebagai financial consultant yang menjual produk-produk keuangan dan perbankan seperti asuransi, kartu kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Hingga pada tahun 2004, dia mendirikan perusahaan jasa keuangan bernama Mariana Organization atau MRO, dan pada tahun 2005, Mary menerima penghargaan sebagai penghargaan Indonesia Choice Award untuk kreatif and Innovative Person of the Year. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada quotes dari Meridiana. Sukses dengan cara instan hanyalah bersifat sementara. Sukses sesuai dengan pedoman akan bisa bertahan lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.